contoh kasusnya. Ya, karena kalau misalnya saya buat soal ini tentang teknik riset operasi, saya jarang membuat soal pengertian. Jadi misalnya jelaskan pengertian teknik riset operasi, jelaskan contoh-contoh teknik riset operasi, minimalisasi misalnya. Itu saya jarang membuat soal begitu. Kenapa? Karena soal begitu bisa dicari di internet nih. Iya, banyak jadi internet. Tapi saya biasa membuat soal seperti ini. Itu yang pernah diselesaikan sebelumnya. Yang ada langkah-langkahnya. Ya mungkin saya ubah angka-angkanya di sini. Karena kalau saya ubah angka-angkanya di sini pasti jawabannya tidak ada di Google nih. Tapi caranya sama, yang jelaskan ditahu caranya, langkah-langkahnya atau algoritmanya. Nih. Nah, jadi itu tujuan saya membuat soal seperti ini nanti. Nah, kemudian nanti kita selesaikan ini contoh kasus seperti ini ya. Oke. Misalnya perusahaan makanan Royal, ini ada perusahaan makanan Royal, ini merencanakan untuk membuat dua jenis makanan ya, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly ya. Nah, kedua jenis makanan ini mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Jadi kalau saya buatkan secara matematis ini, model matematisnya, jadi Royal Bee ini kan paling sedikit diproduksi 2 unit. Berarti kita bisa tulis di sini lebih besar atau sama dengan 2. Artinya apa? Artinya dia tidak boleh lebih kecil dari 2, tapi bisa sama dengan 2. Nah, bisa lebih dari 2. Tandanya seperti ini, lebih besar sama dengan. Kalau Royal Jelly ini lebih besar atau sama dengan 1. Artinya dia tidak boleh lebih kecil dari 1 ya. Ini bisa sama dengan 1, bisa juga lebih besar dari 1. Kemudian di sini ada tabelnya ya. Yang tadi perusahaan Royal merencanakan. Nah, ini tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Oke. Yang ditanyakan di sini adalah siapakah nama pemilik perusahaan makanan Royal. Susah kalau itu pertanyaannya. Di sini ada tabelnya. Nah, jadi cara membacanya seperti ini ya. Kalau Royal Bee itu mengandung 2 unit vitamin. Ini satuannya unit, bisa juga dalam gram ya. Ini Royal Bee 2 unit vitamin, ya, 2 unit vitamin dan 2 unit protein. Oke. Biayanya Royal Bee ini 100.000. Nah, ini 100.000 rupiah. Oke, untuk Royal Jelly ini vitaminnya ada 1 unit ya, mengandung 1 unit vitamin dan 3 unit protein. Ini biaya per unitnya 80.000 rupiah. Oke. Nah, kemudian minimum kebutuhan ya, minimum kebutuhan untuk satu produk ini setidaknya mengandung 8 vitamin ya. 8 vitamin dan 12 protein. Ya, 8 vitamin dan 12 protein. Nah, jadi masalah yang ingin diselesaikan di sini adalah bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi. Iya. Nah, jadi kalau saya sederhanakan seperti ini ya. Misalnya misalnya saya membutuhkan setiap hari setidaknya 8 unit vitamin dan 12 unit protein ya. Kemudian saya ingin membeli Royal Bee dan Royal Jelly ya, yang masing-masing mengandung ini 2 vitamin 2 protein. Kalau Royal Bee, kalau Royal Jelly 1 vitamin 3 protein. Nah, masing-masing ini kan memiliki biaya yang berbeda. Royal Bee itu 100.000, Royal Jelly 80.000. Nah, pertanyaannya kemudian kira-kira berapa jumlah Royal Bee yang saya beli ya, dan berapa jumlah Royal Jelly yang saya beli ya, agar kebutuhan saya ini 8 vitamin dan 12 protein itu terpenuhi ya. Oke, terpenuhi dengan biaya yang minimum. Nah, dengan biaya yang minimum artinya nanti kalau bisa ini vitamin dan protein yang saya beli ini itu jumlahnya nanti tidak berlebih, tidak kurang dan tidak lebih ya. Kalau bisa pas di sini itu supaya biayanya minimum. Nah, itu maksudnya ya. Jadi intinya di sini bagaimana caranya supaya
kebutuhan ini terpenuhi ya, kebutuhan terpenuhi, dan biayanya minimum. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini kan Royal Jelly lebih murah ya daripada Royal Bee. Mungkin kita berpikir ya, beli saja banyak-banyak Royal Jelly. Kenapa? Karena dia lebih murah, atau beli semuanya saja. Tapi yang jadi masalah kalau kita beli semuanya, ini kan vitaminnya hanya satu, sementara Royal Bee ini vitaminnya 2 kali lipat dibanding Royal Jelly. Akan tetapi Royal Bee ya, dari segi protein itu kalah dari Royal Jelly. Intinya di sini Royal Bee vitaminnya lebih banyak, Royal Jelly proteinnya lebih banyak. Jadi nanti akan kita kombinasikan di sini ya. Akan kita kombinasikan berapa Royal Bee dan Royal Jelly yang dibeli supaya nanti ini minimum kebutuhannya terpenuhi. Kalau soal yang lebih kompleks itu biasanya di bidang apalagi teknik sipil ini biasa digunakan, tapi itu sudah kompleks. Dia pasti bisa perhitungkan nanti, misalnya kalau mau buat gedung dengan lantai sekian, kira-kira berapa jumlah semen yang dibutuhkan, berapa sak semen, berapa truk pasir misalnya ya, berapa meter kubik pasir, berapa besi ya yang kita butuhkan ya, agar nanti apalagi tidak terjadi pemborosan, artinya tidak terlalu banyak berlebih ya bahan-bahannya ya, dan pasti bisa diestimasikan juga harganya. Jadi bisa pakai seperti ini juga nih, minimum, metode minimum ya, minimal atau minimalisasi. Nah, kalau ini contoh sederhananya, nanti saya jelaskan langkah-langkahnya seperti apa. Ini sebetulnya mudah, yang penting dipahami dan dimengerti. Jadi sekali lagi yang penting dipahami ya dan dimengerti. Jadi sama seperti wanita ini ya, kalau sudah dipahami dan dimengerti, nanti akan bisa diselesaikan secara kekeluargaan nanti ini ya. Jadi gampang gini. Oke, bagaimana caranya? Langkah yang pertama, kita tentukan dulu variabel ya. Kita tentukan variabel. Nah, ini kan ada Royal Bee, ada Royal Jelly. Ini kita misalkan Royal Bee itu X1, Royal Jelly X2, bisa juga X dengan Y. Ya, nah, jadi langkah yang pertama kita tentukan dulu X1 itu Royal Bee, X2 Royal Jelly. Apakah X1-nya bisa Royal Jelly? Bisa. Yang jelas nanti yang kita cari nanti X1 dan X2 yang kita tentukan. Karena itu yang jadi pertanyaan, jadi masalah ya, berapa X1-nya, berapa X2-nya, supaya nanti biayanya minimum. Kemudian fungsi tujuan ini ada dua ya. Apakah kita mau memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya produksi. Ya, lanjut. Memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya produksi. Nah, untuk soal ini ya, kita meminimumkan ini, meminimumkan biaya produksi. Nah, fungsi kendala. Nah, ini statementnya tadi, statement ini 100 X1 ditambah 80 X2 ya. Nah, dari mana ini 100 X1 tambah 80 X2 dari sini tadi. Nah, ini 100 ribu ya harga dari Royal Bee, berarti 100 dikali X1 dikali jumlah X1 ditambah 80 dikali jumlah Royal Jelly nanti yang dibeli. Nah, ini nanti dicari statementnya yang mana yang paling minimum, karena kita mau meminimumkan biaya produksi atau meminimumkan pengeluaran ya, kan pengeluaran. Kalau tadi yang logika sederhananya, kira-kira berapa Royal Bee dan Royal Jelly yang saya beli supaya kebutuhan saya terpenuhi ini dan tidak boros ya, maksudnya tidak berlebih dan tidak kurang juga. Oke. Kalau kita pakai cara coba-coba kan agak lama ya, makanya bisa pakai metode grafik. Nah, jadi setelah kita tentukan fungsi tujuan, kemudian fungsi kendala. Kendalanya ini ada
kendala vitamin dan protein. Ya, untuk kendala vitamin 2x1 ditambah x2 lebih besar atau sama dengan 8. Jadi nanti dibuatkan seperti ini. Ini didapat dari tabelnya ya. Kendala vitamin ya. Jadi vitamin ini 2x1 sini ada 2. Ini 2x1, Royal B kan x1. Ditambah 1x2 atau x2 saja, berarti di sini nanti 2x1 ditambah 1x2 dia lebih besar atau sama dengan 8 ya. Nah, berarti di sini tadi 2x1 tambah x2 lebih besar sama dengan 8. Nah, untuk kendala protein ini kita baca ke bawah juga ya. Berarti ini 2x1 ya ditambah 3x2 itu lebih besar atau sama dengan 12 ya. Jadi kalau ada tabelnya ya dibuatkan dulu seperti ini. 2x1 tambah 3x2 lebih besar sama dengan 12. Ini untuk kendala protein. Nah, kemudian ini x1 lebih besar sama dengan 2, ini dari mana? Ini dari sini ya. Nah, ini Royal B paling sedikit diproduksi 2 unit. Berarti Royal B kan x1, berarti x1 lebih besar sama dengan 2. Royal Jelly itu x2, nah, lebih besar sama dengan 1. Kan di sini Royal B paling sedikit 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Nah, Royal B kan tadi x2 ya, lebih besar sama dengan 1. Jadi dari sini diambil. Kemudian ini. Kemudian setelah kita tentukan fungsi kendalanya, kemudian membuat grafik. Oke. Mungkin ada yang tidak mau ditanyakan sampai di sini di fungsi kendala. Ada mungkin yang kurang jelas di sini ya. Oke. Apakah suara saya masih jelas? Oh, jelas Pak. Oh, jelas. Ya, oke, masih jelas Pak. Oh, masih sangat semangat ya. Oke, lanjut. Jadi ditanyakan yang kurang dimengerti karena ini sudah dekat-dekat juga buka puasa ini. Biasanya mengantuk nih. Membuat grafik. Untuk membuat grafik ini tidak terlalu rumit juga ya. Karena mungkin sudah pernah belajar sebelumnya. Kita tentukan dulu masing-masing titik potongnya. Kalau ini kan langsung, ini pasti bingung di sini kalau seperti ini. Nah, ini saya jabarkan di sini. Yang keempat, membuat grafik. Tapi yang pertama kita tentukan dulu titik potongnya. Jadi saya terus menentukan titik potong ya. Ini menentukan titik potong. Titik potong untuk masing-masing persamaan. Jadi kita ubah dulu. Kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Ya, kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang mana yang dimaksud pertidaksamaan ya? Kalau pertidaksamaan itu ada tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini pertidaksamaan ini. Kalau persamaan ya, yang ada yang ada tanda sama dengannya. Jadi ini kita ubah dulu. Ini bukan persamaan pertama. 2x1 tambah x2 lebih besar sama dengan 8. 2x1 tambah x2. Nah, ini kan pertidaksamaan ya, kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan ya. Berarti 2x1 ditambah x2 sama dengan 8. Oke. Nah, kemudian nanti setelah kita ubah dalam bentuk persamaan, kita tentukan masing-masing titik potongnya ya, titik potong sumbu, titik potong pada sumbu x1 dan titik potong pada sumbu x2. Ya, ini titik potong pada sumbu x1 ya. Caranya ini sebetulnya sama dengan yang pernah saya jelaskan di pertemuan pertama dimisalkan x2-nya sama dengan 0. Dimisalkan x2-nya sama dengan 0. Jadi nanti tinggal dimasukkan di sini ya. 2x1 tambah x2 ya sama dengan 8. Tinggal dimasukkan x2-nya di sini sama dengan 0. Berarti 2x1 ditambah 0 sama dengan 8. 2x1 sama dengan 8, maka x1 sama dengan
X1-nya itu 8/2 ya. 8/2 kalau kita kecilkan ini jadi 8 kecil sekali. Tidak usah dikecilkan, langsung saja. 8/2 itu 4. Berarti nanti titik potongnya pada sumbu X1. Ya, ini jadi titik potong pada sumbu X1. Nah, itu kan X1, X2 ya. Ini X1, X2. Ini sama dengan 4, berapa ini? 4,0 ya. Karena tadi X2-nya kita misalkan 0, X2-nya kita misalkan 0 tadi. Nah, ini X1-nya ini dapat 4, berarti 4,0 ya. Itu titik potong pada sumbu X1. Nah, untuk selanjutnya titik potong pada sumbu X2 ya. Ini titik potong pada sumbu X2. Titik potong pada sumbu X2. Nah, ini kita misalkan X1-nya sama dengan 0. Misalkan X1-nya sama dengan 0. Ya, berarti 2X1 tambah X2 ini tetap persamaan pertama nih. 2X1 tambah X2 sama dengan 8 ya. Berarti nanti di sini 2 kali 0. 2 kali 0 ditambah X2 sama dengan 8. Ya, ini kan sudah tewas ya, 2 kali 0 kan 0 tewasnya ini. Berarti X2 sama dengan 8 ya. Nah, jadi titik potong pada sumbu X2, nah itu sama dengan ini tetap X1, X2 ya. Nah, itu X1-nya 0, X2-nya 8, berarti 0,8 ya. Oke. Nah, ini sudah persamaan pertama nih. Kita dapat 4,0 dan 0,8. Oke. Nah, selanjutnya persamaan yang kedua. Ini persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang kedua, ini berapa tadi? 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. 2X1 tambah 3X2. Nah, ini sama dengan 12. Yang ini kita mencari sama seperti di atas ya. Kalau sudah dipahami ini di atas cara mencari titik potong, ini juga sudah mudah nanti untuk persamaan yang kedua. Nah, kita cari titik potong pada sumbu X1. Nah, ini kita misalkan X2-nya sama dengan 0. Oke. Nah, berarti nanti 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. Nah, nanti dimasukkan X2-nya di sini sama dengan 0. Nanti 2X1 tambah 3 dikali 0. Nah, ini sama dengan 12. Nah, ini kan sudah tewas ini 3 kali 0 ya, 0. Berarti 2X1 sama dengan 12. Maka X1 sama dengan 12/2 ya. 12/2. 6. Oke. Ya, jadi titik potong pada sumbu X1. Titik potong pada sumbu X1 sama dengan X1, X2 yaitu 6,0. 6,0. Oke. Selanjutnya titik potong pada sumbu X2 ya. Titik potong pada sumbu X2. Nah, kita misalkan X1-nya sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau sumbu X1, X2-nya sama dengan 0. Kalau sumbu X2, X1-nya sama dengan 0. Nah, jadi tinggal dimasukkan di sini 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 12 ya.
berarti 2 dikali X1 nya 0 ditambah 3 X2 sama dengan 12. Ya, berarti ini kan sudah tewas ini, 2 kali 0 0. Berarti tinggal 3x2 sama dengan 12, maka x2 nya sama dengan 12 per 3. Oke. 12 per 3 ini kalau dikecilkan jadi 12 per 3. Ini kecil sekali ya. 12 dibagi 3, 4 nih. 4 berarti titik potong pada sumbu x2. Nah, itu sama dengan x1, x2, x1 nya 0, x2 nya 4 nya 0,4. Ya, berarti untuk persamaan kedua juga sudah. Selanjutnya persamaan ketiga. Oke, ini persamaan ketiga ini mudah. Kenapa mudah? Karena tidak susah ya. Karena ini langsung ini x1 sama dengan 2. X1 lebih besar sama dengan 2 nih. Berarti X1 nya sama dengan 2. Persamaan keempat X2 sama dengan 1. Oke. Setelah itu sudah kita dapat semua titik potongnya. Nah, tinggal kita buat grafiknya. Langkah yang keempat ini membuat grafik. Ya, jadi nanti setelah membuat grafik menentukan daerah penyelesaiannya. Oke, jadi untuk membuat grafik kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Jadi usahakan lurus. Oke, anggaplah lurus ya. Nah, kemudian kita tentukan skalanya. Jadi cara melihat skala di sini kita lihat dulu untuk X1 terbesar dan X2 terbesar. Di sini X2 terbesar ini ada 4 8 di sini 8 ya. Karena di sini 0,8. Kemudian X1 yang terbesar ini 6, kasih 6,0. Jadi kita buat 8 di sini. Di sini 8 di sini nanti. Kemudian di sini 6 ya. 1 2. Nah, berarti di sini 1. Nah, kemudian di sini 6 ya. Nah, ini kalau kita buat dengan menggunakan kertas grafik, ini lebih bagus biasanya nanti nih, karena akan tepat nanti gambarnya kalau kita menggunakan kertas grafik. Nah, sekarang tinggal kita lihat di sini yang titik potong tadi. Ini titik potong pada sumbu X1 untuk persamaan pertama dulu. Ini 4,0 ya. Ini ada 4,0 dan 0,8. Iya. Jadi 4,0 dan 0,8. Nah, tinggal kita lihat di sini 4,0 itu di sini. Titik potong sumbu X1 ini 4. Titik potong sumbu X2 8 di sini atau 0,8. Nah, ini kan tinggal kita
hubungkan saja secara baik-baik ini. Nanti usahakan lurus. Ya. Nah, ini adalah persamaan garis yang pertama. Oke, selanjutnya untuk persamaan garis yang kedua. Baru 13 yang hadir. Berarti baru 11. Nah, untuk persamaan yang kedua, tinggal kita lihat di sini ya. Ini persamaan yang kedua. Nah, ini 6,0. Ini X1 nya 6,0, kemudian 0,4. Ya. Berarti di sini 6,0. Kemudian di sini 0,4. Ini tinggal dihubungkan. Ini usahakan lurus. Oke. Berarti ini adalah persamaan yang kedua. Nah, untuk persamaan yang ketiga, nah ini X1 sama dengan 2 ya. X1 sama dengan 2, jadi kita lihat X1 di sini, berarti 2 di sini. Ini X1 sama dengan 2. Ya. Ya, tinggal kita tarik garis ke sini. Iya. Nah, inilah persamaan garis yang ke-3, yaitu X1 sama dengan 2. Kemudian persamaan garis yang keempat, X2 sama dengan 1. X2 sama dengan 1. Nah, di sini ini kan X2, di sini 1. X2 sama dengan 1 di sini. Nah, ini adalah garis yang keempat. Oke, setelah itu kita membuat grafiknya, kita tentukan daerah penyelesaian. Bagaimana cara melihat daerah penyelesaian? Dengan cara melihat tandanya ya. Ya kan ada tanda kalau lebih kecil sama dengan ya, kalau lebih kecil sama dengan. Berarti ini daerahnya atau daerah penyelesaian. Nah, itu di bawah kurva ya. Di bawah kurva atau garis. Oke. Kalau misalnya tandanya lebih besar sama dengan, berarti di sini daerahnya dia di atas kurva atau garis. Oke, kalau kita lihat tadi gambar di sini, kan tandanya tadi lebih besar atau sama dengan ya. Nah, ini lebih di kendalanya lebih besar sama dengan, ini tandanya lebih besar sama dengan. Ini biasanya minimum ya, kalau ada minimalisasi. Kalau lebih kecil sama dengan itu kemarin itu maksimalisasi ya, jadi diingat saja, kalau lebih besar sama dengan itu minimum, kalau lebih kecil sama dengan dia maksimum. Nah, nanti kita tinggal tentukan daerahnya. Ini kan lebih besar sama dengan, berarti dia di atas. Di atas itu di atas. Kalau di bawah ini di bawah sini. Berarti dia daerah penyelesaiannya ini di atas. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa kita tentukan titik penyelesaiannya. Titik penyelesaiannya nanti pasti berada di daerah yang dibatasi ini. Jadi ini, kemudian ini ya, ini dan ini ya. Oke, berarti nanti titik penyelesaiannya itu di sini ya, jadi ada 3 titik di sini. Ini saya misalkan titik A, ini titik B, dan ini titik C. Berarti ada 3 titik. Kalau kemarin maksimalisasi ada 4 titik atau 5 titik ya. Berarti ini 3 titik ini
Maksudnya tidak harus 3 ya. Kadang juga ada cuma 1 titik, kadang ada 4 titik, kadang ya ada juga yang sampai 5 titik. Tergantung dari daerahnya ya, dan persamaannya. Ada berapa persamaan nanti. Ya. Nah, jadi ini tinggal kita cari ya langkah selanjutnya, yaitu 4 tadi, ini di sini 5 harusnya. Langkah yang ke 6 ini setelah membuat grafik, langkah yang ke-6. Nah, langkah yang ke-6 ini kita tinggal tentukan segmennya. Menentukan segmen. Oke, dengan cara melihat dulu titik-titiknya ini. Ada titik A, B dengan C. Oke. Nah, yang pertama titik A terlebih dahulu. Titik A ini kan kita sudah tahu X2-nya, tapi X1-nya kita belum tahu. Kalau di kertas grafik dia akan tepat nanti di sini, kita tahu berapa ya. Tapi kalau misalnya bukan kertas grafik, kita bisa cari ya, dan menggunakan rumus mencari titik yang dilalui oleh 2 garis. Jadi titik A ini dilalui oleh garis. Nah, ini garis 4 di sini, jadi yang 4 ini dengan garis 2 ya. Kita lihat nanti dilalui oleh garis apa. Kalau ini kan 4, ya, tinggal dilihat di sini 4 dengan 2 atau 2 dan 4. Nah, tinggal kita cari nanti persamaan untuk garis 2 dan garis 4. Kemudian tinggal kita substitusi atau eliminasi ya. Nah, untuk garis 2 ini kan sudah ada tadi. 2, 3, 12 ya. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Nah, untuk garis yang keempat, ini x2 sama dengan 1. Nah, kalau ini sudah mudah ya, karena tinggal kita cari nanti berapa x2 nya. Ini kan bisa disubstitusi langsung kita substitusi ke persamaan atau garis yang kedua ya. Nah, ini tinggal kita masukkan di sini 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12, jadi tinggal dimasukkan x1 di sini. Berarti 2 dikali x1-nya kan 1 ya. Berarti 2 dikali dalam karung 1 ditambah 3 kali x2 sama dengan 12. Jadi di sini 2 tambah 3x2 sama dengan 12. 3x2 sama dengan 12 dikurang 2 di. Ya, tunggu dulu, saya lihat deh sampai ada yang salah di sini. X2 sama dengan 1. Tunggu. Oke, saya lanjutkan. Ini persamaan garis 2 tadi, 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. X2 sama dengan 1, ini tinggal kita substitusi. Berarti 2 dikali 1, 2 ya, ditambah 3x2 sama dengan 12. Berarti 2 tambah 3x2 sama dengan 12. Berarti 3x2 sama dengan 12 dikurang 2 ya. Oh, sorry. Pantas ini saya salah lihat. Harusnya x2 nya sama dengan 1 ya. Nah, ini perhatikan, x2 sama dengan 1, bukan x1 nya sama dengan 1. Jadi 2x1 ditambah 3 dikali ini x2 nya sama dengan 1 ya. Oke, berarti nanti di sini 2x1 ditambah 3 sama dengan 12 ya. Berarti 2x1 nya itu sama dengan 12, ini 3 nya pindah ke sebelah jadi kurang. Berarti 12 dikurang 3 ya. Oke,
Oke, berarti 2x1 itu sama dengan 12 kurang 3 itu 9 ya. Berarti x1 itu sama dengan 9 per 2. 9 per 2 ini kalau kita kecilkan 9 per 2 4,5 ya. Ya. Berarti nanti titik A, nah ini sudah didapat kan x1, x2 ya. X1 nya itu 4,5, x2 nya itu, nah tadi ini 1 ya. Oke, x2 ya 1 ya, berarti 4,5,1. Kalau kita lihat di grafik ini nanti tepat di sini 4,5 ya, 4,5,1. Kalau di kertas grafik ini akan tepat 4,5,1. Jadi begitu cara mengujinya. Berarti ini sudah benar titiknya ya, titiknya. Nah, apa artinya ini titik A 4,5,1? Artinya adalah kita buat x1 nya kan tadi Royal B ya, Royal B. Kita buat 4,5 dan kita buat juga Royal Jelly itu 1. Nah ini kita buat seperti ini sudah memenuhi kebutuhannya yang tadi ya, 8 vitamin, 12 protein. Tapi apakah biaya ini sudah minimum? Nah kita cari dulu set min sama dengan, nah ini tadi ada set minnya, mana tadi ini? Nah ini set min, fungsi tujuannya kita kan mau mencari ini nilai yang paling minimum, 100x1 tambah 80x2 ya. Nah ini 100x1 ditambah 80x2, jadi tinggal kita masukkan saja. Nah ini x1 nya 4,5, berarti 100 dikali 4,5 ya, ditambah 80 dikali x2. x2 nya 1, ini kan x1, ini x2. Oke. Nah tinggal kita selesaikan. 100 kali 4,5 itu 450 ya, ditambah 80. Berarti nanti ini 530.000 rupiah ya. Jadi kita butuh 530.000 rupiah untuk memenuhi kebutuhan yang tadi, minimum kebutuhan yang tadi ya, yaitu 8 vitamin, 12 protein dengan biaya yang ada. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah biaya ini sudah merupakan biaya minimum? Nah ini belum tentu. Kenapa? Karena masih ada 2 titik yang perlu kita cari, titik C dan titik B. Kita cari dulu yang gampang-gampang ini di titik C. Nah, titik C ini kan kita belum tahu berapa. Kita hanya tahu x1 nya di sini 2, x2 nya apakah 4? Ya, nanti kita cari. Karena ini gambarnya tidak terlalu teratur ya. Seandainya kertas grafik ya bisa jadi 4. Nah, caranya kita lihat bahwa titik C ini dilalui oleh garis 3 dan berapa di atas ini? 1 ya, ini 1, ini 3. Di garis 1 dan 3. Nah, berarti kita tuliskan nanti di sini persamaan garis 1. Ya, untuk persamaan garis 1. Ini 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Nah, sedangkan garis yang ketiga ini x1 sama dengan 2. Ya. Nah, ini kita tinggal substitusi ke persamaan ini 1 ya, di atas persamaan garis 1. Ya, berarti nanti 2x1 ditambah x2 sama dengan 8 ya. Berarti x1 nya sama dengan 2, tinggal dimasukkan di sini 2. Di 2 dikali 2 ditambah x2 sama dengan 8. Ini 2 kali 2 kan 4.
ditambah X2 sama dengan 8 ya. Maka X2 nya nanti di sini 8 dikurang 4 ya. 8 kurang 4 yaitu 4. Oke, nah berarti nanti 2,4 karena X1 nya sudah ada 2. Nah, jadi titik C. Kalau di grafik juga tadi 2,4 ini. Berarti ini X1 nya, ini X2 nya. Berarti Royal B nanti yang dibuat, yang dibutuhkan itu 2, Royal Jelly 4. Nah, dengan kebutuhan yang sudah terpenuhi tadi ini, yaitu 8 vitamin dan 12 protein. Nah, tinggal kita cari biayanya, apakah ini biayanya paling minimum atau tidak. Dan menggunakan rumus tadi 100 X1 tambah 80 X2. Nah, tinggal dimasukkan saja ini. 100 X1 nya 2 ya, tambah 80 kali X2 nya 4. Ya, tinggal dimasukkan saja. Jadi sini 200 ditambah 4 kali 8 32 320. Berarti ini 520.000. Nah, ini lebih murah dibanding yang di atas di ini. 530.000. Ini 520.000. Nah, tapi apakah ini biaya yang termurahnya? Nah, belum tentu ya. Karena masih ada titik yang terakhir di, yaitu titik B. Nah, titik B ini dilalui oleh garis 2, ini 2 ya, ini 2 dengan 1. Ini 1 jadi tinggal dilihat pertemuannya di sini, ini dipotong oleh garis apa dan apa ya. Ini 1 dan 2. Berarti kita tuliskan di sini garis 1. Garis 1 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Garis yang kedua 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Nah, ini tinggal kita eliminasi ya. Ya, karena kebetulan ini sudah sama-sama 2x1. Kalau tidak sama disamakan dulu deh, baru dikurang. Ini kan sama, tinggal saya kurang saja. Ini kan sudah tewas ini. 2x1 dengan 2x1 ini sudah tewas. Berarti sisa ini x2 dikurang 3x2 ya. X2 kurang 3x2 sama dengan 8 kurang 12. Ya, berarti ini minus 2x2 sama dengan minus 8 kurang 12 minus 4. Berarti x2 nya nanti minus 4 per minus 2, yaitu 2. Berarti sudah dapatkan x2 nya 2. Nah, ini tinggal kita cari x1 nya lagi. Tinggal substitusi nanti ini. Bisa ke persamaan 1, bisa ke persamaan 2. Kita ke persamaan 1 saja supaya lebih mudah angka-angkanya ini. Berarti 2x1 ditambah x2 sama dengan 8 ya. Ini kita masukkan x2 nya sama dengan 2. Berarti 2x1 tambah 2 sama dengan 8. 2x1 sama dengan 8 kurang 2 ya. 6. Berarti x1 nya sama dengan 6 per 2 3 nih. Oke. Berarti nanti titik B itu didapatkan x1 nya 3 ya, x2 nya 2. Berarti dari sini kita bisa lihat Royal B yang kita buat itu ya, atau yang kita beli itu 3, Royal Jelly nya 2. Oke. Dengan kebutuhan yang sudah terpenuhi tadi ya. Nah, sekarang kita cari set minnya. Apakah biaya ini sudah minimum? Kalau kita lihat tadi di grafik ini 3,2 juga deh. Ini berarti nanti di sini nanti pas 3 ya. Ini 3 di sini 2. Kalau di kertas grafik itu langsung didapatkan. Nah, Z-min ini berarti 100 X1 ditambah 80 X2. Nah, berarti tinggal dimasukkan saja deh. 100 dikali X1 nya
3 ya. Ditambah 80 dikali X2 nya 2 ya, berarti nanti hasilnya di sini 300 ditambah 2 kali 8 16 160. Berarti nanti didapatkan 460 ya, 460.000. Berarti inilah biaya yang paling murah ya, inilah biaya yang paling minimum. Bisa biaya produksinya. Kalau tadi itu biaya yang kita keluarkan untuk memenuhi 8 vitamin dan 12 protein ya. Karena tadi kan didapat ada yang 530.000, ada yang 520.000, kemudian yang paling murah 460.000. Artinya ini sudah biaya yang paling murah ya. Tidak ada lagi biaya yang lebih murah dari ini. Kalau tidak percaya bisa dicoba satu-satu. Kalau kita coba satu-satu itu agak panjang biasanya nih. Ya, jadi nanti ini sudah ada jawabannya ini. Ya, jadi ini agar kebutuhan terpenuhi maka jumlah royal B yang diproduksi royal B yang diproduksi berapa tadi? 3 ya, main 3. Dan jumlah royal jelly yang diproduksi ya adalah 2 ya, dengan biaya minimum sebesar 460.000 ya. Ya, jadi inilah jawabannya Oke. Ya, jadi yang dibuat adalah 3 dan 2. Nah, kalau kita buktikan ini bisa sebetulnya ya. 3 dan 2. Nah, kalau kita buat 3 di sini, ini dan 2 di sini. Kalau ini kan 3 kali 2, 6, 2 kali 1, 2, 6 tambah 2 kan 8, dia pas di sini. Berarti tidak ada pemborosan di sini, dan kebutuhannya terpenuhi. Kalau kita buat 3 tadi di sini, 3 kali 2, 6, di sini 2 kali 3. 3 kali 2, 6, 2 kali 3, 6. Berarti 6 tambah 6, 12. Berarti sudah pas. Itu jawabannya ini sudah betul. Ya, jadi itu gunanya dari teknik riset operasi ya. Dengan metode grafik atau minimalisasi, kita tadi bisa menyelesaikan masalah ya. Dan menggunakan metode matematis tadi, metode grafik, untuk mendapatkan solusi optimum, yaitu biaya yang minimum. Oke. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang tidak mau ditanyakan di sini. Nih, apalagi ini sudah mau buka ini. Biasanya itu Pak yang tadi. Ya, apa itu Pak? Yang di mana Pak? Ya, di bagian eliminasinya tadi Pak, yang titik C. Oh, yang ini ya, yang titik C. Ya. Ya, kenapa? Ya. Kan setelah dieliminasi itu Pak, muncul lagi tuh X2 kurang 3X2 yang... Oh, ini oh ya. Ini kan dieliminasi, berarti sudah tewas 2x1-nya, karena 2x1 dikurang 2x1 0, berarti di sini bisa saya coret di sini ini 2x1. Nah, ini x2 dikurang, ini kan tanda kurang di sini. X2 dikurang 3x2. Kan biasanya langsung dikurangkan ini x2 kurang 3x2. Biasanya kan tidak ditulis langsung ya di sini. Tapi ini saya tuliskan supaya lebih dipahami. Berarti x2 dikurang 3x2. Nah, itu sama dengan 8 kurang 12. Nah, ini x2 dikurang 3x2, ini hasilnya minus 2 x2 ya, minus 2 x2 ya.
sama dengan 8 kurang 12 sama dengan minus 4. Berarti untuk X2 nya nanti ini minus 4, ini minus 2 nya pindah ke bawah, minus 4 dibagi minus 2 sama dengan 2. Ya, jadi dari sini saya ambil X2 dikurang 3X2. Ya, mungkin ada yang belum dipahami di sini. Oh ya, paham ya Pak. Oh, paham ya. Saya sengaja ini jabarkan ini kan biasa langsung itu X2 kurang 3X langsung ditulis di sini minus 2X2. Tapi ini saya jabarkan ini. Ini kan sudah habis ini. Tapi kalau mau langsung juga bisa. Biasanya kalau sudah terbiasa mengeliminasi seperti ini, itu biasanya langsung X2 kurang 3X2 itu langsung dia minus 2X2. 8 kurang 12 langsung minus 4. Ya, jadi seperti itu. Untuk eliminasinya kalau misalnya di sini tidak sama-sama 2 ya, berarti harus disamakan dulu. Ya, jadi ada caranya menyamakan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini di atas ini 2x1 misalnya, yang dibawa di sini 3x1. Jadi supaya sama-sama nanti itu yang di atas dikali 3, yang dibawa dikali 2. Itu cara gampangnya, saya diputar saja ini ya. Nah, kalau dikali 3 kan di atas nanti ini jadi 6 nih. Kan jadi 6x1 nanti. Nah, ini kalau dikali 2 jadi 6 juga. Nah, tinggal dikurangkan nanti seperti itu. Begitu pula kalau 1 dengan 3 berarti di sini dikali 31 ya, jadi dikali dengan kebalikannya supaya nanti akan sama di sini seperti itu. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ini juga ada di Emaca nanti ini sudah ada juga di Emaca. Jadi nanti soal-soal nanti yang saya buat itu kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Mungkin saya ubah saja angka-angkanya. Yang jelas algoritmanya dipahami ya. Ya, untuk metode grafik. Oke, sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan.